Halo semuanya, kita berjumpa kembali di mata kuliah aplikasi perkantoran, dan kali ini materi yang akan kita bahas adalah lookup function. Apa itu lookup function? Lookup function adalah fungsi untuk membaca tabel. Nah, untuk definisinya saya rasa kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian lookup function itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP yang artinya vertikal, secara vertikal maksudnya, dan HLOOKUP yaitu secara horizontal. Rumus umum VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama saja, yaitu nilai kunci, rank tabelnya, nomor kolom, dan false. Apa itu nilai kunci, rank tabel, nomor kolom, dan false? Kalian bisa membaca sendiri pengertiannya di slide selanjutnya. Nah, mungkin saya langsung dipraktekkan saja biar kalian bisa langsung paham. Saya akan kasih contoh apa itu VLOOKUP. Ada suatu kasus seperti ini. Kita ingin memunculkan nama barang, kemudian harga barangnya apa dari kode barang yang ada di sini. Nah, kode-kode ini kita bisa lihat dari tabel barangnya. Misalnya, kode barangnya MB. Apa nama barangnya? Kita bisa lihat, oh ternyata MB itu adalah motherboard. Dan kita bisa pindahkan ke sini. Tapi kalau datanya hanya 10, itu tidak ada masalah. Tapi bayangkan kalau datanya ribuan, yang harus kita cek satu-satu. MB itu apa sih? FD itu apa sih? UTP itu apa sih yang harus kita cek di tabel ini. Nah, untuk mempermudah pencarian seperti itu, makanya ada sebuah rumus di Excel namanya VLOOKUP, yaitu secara vertikal, karena bentuk tabelnya seperti ini ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih bentuk tabel yang secara horizontal. Mungkin langsung saja bagaimana caranya nama barang motherboard ini bisa langsung otomatis muncul di sini tanpa kita copy paste atau kita ketik ya. Pertama kita beri sama dengan, kemudian langsung rumusnya yang kita ingin bahas yaitu VLOOKUP. Kita bisa ambil ya. Kita kembali ke slide materi kita. Setelah kita gunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, nilai pertama yang kita ambil adalah nilai kuncinya. Nilai kunci di sini maksudnya yaitu kode ini, MB, FD, UTP. Nah, kita bisa klik selnya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai kunci tadi. Kita kasih titik koma. Kemudian lihat selanjutnya adalah rank table. Rank table adalah maksudnya semua data yang ada di tabel barang ini. Kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita absolutkan dengan cara menekan F4 pada keyboard. Ya, untuk F4 atau absolut ini kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya kita lagi lihat nomor kolom. Maksudnya di sini kita itu ingin menampilkan apa? Menampilkan kodekah, nama barangkah, atau harga? Di sini yang kita ingin tampilkan adalah nama barang, yaitu ada di kolom ini, kolom 1, nama barang terletak di kolom 2. Jadi saya titik koma 2 dan kita kasih nilai false. Ya, saya enter. Maka otomatis nama barang berdasarkan kode ini akan muncul di sini karena sudah kita hubungkan ke tabel ini. Kita coba saja langsung tarik ke bawah. Nah, maka otomatis nama barang ini otomatis muncul berdasarkan kode-kode barang yang ada di sini. Nah, misalnya nih kita ingin mengubah kode dari MSW menjadi FD. Ya, saya enter. Maka nama barangnya pun otomatis berubah. Jadi kita tidak usah susah-susah lagi harus mengetik ulang begitu ya. Kemudian harga barang sama, kita akan ambil dari data ini. Caranya sama, saya ulang. Pertama kita kasih VLOOKUP.
kemudian nilai kuncinya berdasarkan kode yang ada di sini, titik koma jangan lupa. Kemudian kita blok semua data yang ada di tabel barang, kita absolutkan. Kemudian nah harga ini kita mau tampilkan di kolom berapa. Kita lihat tabel barang, harga itu ada di kolom ini 1, ini 2, ini 3. Oh berarti di 3 harga itu. Kita kasih false, kita enter. Nah seperti ini, tinggal kita double klik atau kita tarik ke bawah. Nah jadi untuk memudahkan pekerjaan kita, jadi bayangkan kalau kita punya tabel penjualan ini sebanyak 1000, kita tidak usah lagi mengecek satu-satu, kita cukup buatkan satu rumus di awal, kemudian kita tinggal tarik atau double klik saja. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita lanjut ke HLOOKUP. HLOOKUP berarti secara horizontal. Nah ini berarti tabelnya itu secara horizontal seperti ini. Kita bahas. Di sini ada nama barang berdasarkan kode barang. Bagaimana kita tahu nama barang ini? Kita lihat di kode barangnya, di tabel barang ini, bahwa B10 itu adalah kursi, B11 meja, B12 lemari, B13 sofa, dan seterusnya. B10 berarti di sini seharusnya yang muncul adalah kursi. Kita akan gunakan rumus HLOOKUP. Sama seperti VLOOKUP tadi, kita hanya akan ubah dari V menjadi H. HLOOKUP, kemudian nilai kuncinya, titik koma, kemudian kita blok sumber tabelnya ini. Jangan lupa di F4, titik koma. Nah kalau H atau horizontal, kita harus tentukan itu baris bukan kolom. Nah kursi, meja, lemari ini kan terletak di baris kedua ya, karena yang kode barang ini baris 1, ini adalah baris 2, berarti kita buat 2 titik koma, kemudian false ya, tinggal kita double klik. Kemudian harga satuan juga sama seperti ini. HLOOKUP, kita ambil kuncinya, kita blok tabel, kita F4 ya. Untuk harga satuan berarti mengambil atau menampilkan baris yang ke 1, 2, 3. Kemudian untuk total harga kita cari manual, ini hanya hitungan sederhana. Total harga kan didapat dari harga satuan dikali dengan jumlah unit. Jadi rumusnya gampang, tinggal harga satuan dikali dengan jumlahnya berapa. Nah, tinggal kita tarik. Kemudian diskon ada datanya di sini. Berarti kita gunakan lagi HLOOKUP, ambil kodenya, blok tabelnya, di baris keempat ya. Nah, terakhir ada harga besi. Harga bersih ini kan sebuah total harga yang telah dikurangi diskon, karena ada diskon di sini. Kita bisa lihat nih rumusnya di sini. Harga bersih itu adalah total harga dikurang diskon. Kita tinggal buat seperti ini saja. Total harga dikurang diskon. Ya, kita coba dulu. Ya, tidak ada perubahan. Kita harus tahu dulu 5% ini itu berapa dari 100.000 ini. Berarti rumusnya total harga dikurang, kita kasih kurung dulu, baru total harga 5% dari 100.000 itu berapa. 5% dari 100.000 itu adalah 5.000. Berarti 100.000 dikurang 5.000 hasilnya adalah 95.000.
Ya, seperti ini. Saya lanjut ke contoh lain. Nah, di sini ada sebuah tabel, ada sebuah kasus ya, yang ada sumber tabelnya, di mana sumber tabelnya ada yang berdasarkan vertikal, ada yang berdasarkan horizontal. Nah, kita akan bahas pertama nama barang. Nama barang ini kita lihat ada di tabel data 1. Ini nama barang, berarti secara vertikal berdasarkan kode jual. Ya, kelihatan di sini rumusnya. Tapi kalau vertikal V lookup, kuncinya, kemudian blok sumber tabelnya, kemudian di F4 titik koma. Nah, kita lihat nama barang itu ada di kolom kedua. Kita false, enter. Ya, kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya jumlah barang. Nah, jumlah barang ini sumber datanya itu ada di tabel 2 yang secara horizontal. Berarti nanti kita akan gunakan rumus H lookup. Kuncinya di sini. Kemudian blok tabelnya, jangan lupa di F4. Kemudian kalau horizontal kan baris keberapa? Kita lihat jumlah barang ini ada di baris yang kedua, di 2, kemudian false. Kemudian harga barang masih secara horizontal, H lookup, kuncinya, blok tabelnya, kemudian harga barang itu baris ketiga. Total harga ada tidak di sini? Oh, ternyata tidak ada. Karena total harga itu kan hanya perkalian biasa dari harga barang dikali dengan jumlah barangnya. Berarti rumusnya hanya klik sel harga barang dikali dengan jumlahnya berapa. Nah, seperti ini. Untuk diskon itu ada di sini. Oh, ternyata kembali ke vertikal lagi ya. Jadi diskon ini ada di tabel yang secara vertikal. Berarti rumusnya kita kembali pakai V lookup. Kalau V lookup kuncinya berarti dari sini. Ya, dari kode jual. Ya, karena ada kode jual di sini. Titik koma, blok tabelnya F4. Diskon itu ada di kolom 3. Jangan lupa false. Kita tarik ya seperti ini. Kemudian ada pembeli berdasarkan kode jual. Nah, ini ada tabel baru lagi, sumber tabel yang ketiga secara horizontal. Berarti sama dengan H lookup, kuncinya di sini, kemudian blok tabelnya F4, dan baris yang mau ditampilkan adalah baris yang kedua, false. Ya, kalau tidak mau pakai false, sebenarnya ada yang lebih singkat, pakai 0 saja ya, bisa juga. Nah, ya, kemudian total bayar itu perhitungan sederhana juga, yaitu dari apa? Total bayar kan ada diskon, berarti tinggal total harga dikurang diskon harga. Nah, diskon di sini langsung dalam bentuk harga, bukan persen. Jadi bisa langsung kita kurangkan. Misalnya total harga langsung kita kurangkan dengan harga diskonnya. Ya. Harga 10.000 totalnya,
dapat diskon 200, berarti bayarnya cukup 9.800. Nah, seperti ini. Kemudian mereview materi sebelumnya. Di sini ada jumlah total bayar, ada rata-rata, tertinggi, terendah, dan jumlah data. Mungkin masih ingat ya. Untuk mencari jumlah, kita gunakan rumus sum. Tinggal kita ambil dari semua sel ini. Kemudian ada rata-rata, berarti average dari sini. Ya, kelihatan bahwa dari total keseluruhan ini mempunyai rata-rata harga 27.360. Tertinggi, ya, berarti harga termahal di sini. Max ya, 51. Ya, kalau datanya hanya 5 seperti ini sih tanpa menggunakan rumus juga bisa. Kita tinggal lihat aja, ini yang paling tinggi kan 51.800. Tapi yang kita bayangkan adalah datanya kalau ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, itu bagaimana? Ya. Kita harus pakai rumus seperti ini kan. Saya lanjut untuk mencari termurah, min. Walaupun kita sudah tahu yang termurah itu yang ini ya, 9.800 maksudnya. Jumlah itu kita count saja. Jumlahnya ada ya, 5. Kita ke contoh lainnya. Ini mungkin contoh terakhir. Nah, di sini ada data penumpang, di mana kita mencari maskapai penerbangan berdasarkan tabel ini. Kita mencari harga tiket, ya, sama berdasarkan tabel ini juga. Kemudian ada tujuan penerbangan berdasarkan tabel daftar tujuan penerbangan maksudnya. Kemudian jadwal penerbangan dan waktu check-in juga sama, ada di tabel ini. Nah, kita mungkin langsung saja. Untuk mencari maskapai penerbangan, kita lihat bentuk tabel sumbernya. Ini secara vertikal atau horizontal. Ya, secara vertikal. Berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Lihat kode penerbangan di sini. Saya coba langsung ke kode penerbangan, klik di sini. Kemudian saya blok sumber datanya. F4. Nah, maskapai penerbangan itu ada di kolom yang kedua. Kita pakai false atau 0 ya. Enter. Nah, kenapa ini tidak mau? Kita baca lagi keterangannya di sini. Maskapai penerbangan diambil dari tabel daftar jenis penerbangan. Ya, sampai sini sudah benar bahwa ini diambil dari tabel ini. Kemudian berdasarkan 3 karakter di awal pada kode penerbangan. Oh, ternyata kode ini hanya diambil 3 pertama, yaitu MNA, sedangkan BTM atau garis miring BTM-nya tidak diambil. Nah, bagaimana caranya ini? Kita review materi sebelumnya, kalian sudah belajar fungsi left, right, dan mid. Berarti kita lihat rumusnya. Kita tidak bisa langsung ambil B5 di sini. Kita harus mengambil 3 pertama. Berarti apa? Kita gunakan left. F dari sel ini diambil hanya 3 pertama dari kiri. Nah, ini. Mungkin saya ulang dari awal saja ya. Sama dengan VLOOKUP. Saya klik sel ini, oh bukan, kita gunakan left ya. Left dulu. Kita akan ambil dari kiri di sel ini sebanyak berapa? 3. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengambil kode MNA-nya yang akan kita cocokkan ke tabel daftar jenis penerbangan. Selanjutnya baru kita blok ini kode tabel, maksudnya kita F4. Baru kita tampilkan maskapai penerbangan ada di kolom 2. False.
Ya, sudah bisa seperti ini. Kemudian harga tiket, kita baca lagi. Harga tiket diambil dari tabel daftar jenis penerbangan, benar, berdasarkan 3 karakter di awal. Ya, masih sama, jadi masih menggunakan VLOOKUP. Kemudian left, kita ambil dari kiri di kode ini sebanyak 3 karakter. Baru kita hubungkan ke tabel daftar jenis penerbangannya, kita F4, harga ada di kolom yang ketiga. Ya, benar ya, 300.000 MNA. MNA itu 300.000. Ya, saya lanjutkan ke tujuan penerbangan. Tujuan penerbangan kita baca dulu keterangannya. Tujuan penerbangan diambil dari tabel daftar tujuan penerbangan, berarti diambil dari sini nanti. Berdasarkan 3 karakter di akhir. Ya, berarti bukan di awal, tapi kita akan ambil BTN-nya, JKT-nya, MDN-nya. Berarti kalau ngambil karakter di akhir, kita gunakan right, ya. Karena tabelnya secara horizontal di sini, rumus yang digunakan pertama adalah HLOOKUP. Kemudian ingat, kita hanya mengambil BTM, berarti gunakan fungsi right. Dari sel ini kita ambil sebanyak 3, baru kita hubungkan ke tabel daftar tujuan penerbangan F4, dan yang kita ingin tampilkan tujuan itu ada di baris 2. Ya, Batam, benar ya, Batam BTM. Ya, kemudian jadwal penerbangan sama juga, ya. Saya coba lagi sama dengan HLOOKUP right. Dari sel ini diambil 3, baru kita hubungkan ke tabel sini F4, dan kita tampilkan dari baris 1, 2, 3 false. Nah, ini untuk waktu check-in, silakan kalian coba sendiri. Saya yakin kalian pasti bisa ya, karena sudah ada contoh tujuan penerbangan dan jadwal penerbangan. Ya, saya rasa untuk materi kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi.